berikutnya aku mau membangun habit membaca buku. Jadi aku punya banyak buku di sini. Yang pertama buku ini, The Book You Wish Your Parents Had Read. Gitu gak sih? Terus yang kedua, Breaking the Habit of Being Yourself. Sebenarnya aku udah baca dari ini ringkasan umumnya lah. Segaris besarnya aku udah baca, cuman belum sampai habis. Ini sebenarnya buku yang ada di depan, yang masih dalam apa? Dalam kontainer plastik itu masih banyak lagi. Cuman yang ini aja lah dulu ya. Ribet kali mau ngambil yang lain, lama nanti nggak mood lagi aku bikin kontennya. Bikin konten pula aku. Dokumentasi. Ini Good Vibes Good Life. Aduh, apa enggak ya? Oke. Berikutnya aku punya The Mountain Is You. Aduh, aku suka kali ini. Aku suka ini. Aku suka itu. Paling favorite tuh ini, boy. Serius. Sampai salah. Ini Self Theories. Berikutnya Attitude is Everything. Kecil bukunya, harusnya selesai kan, cuman ada beberapa kalimatnya tuh kayak aku bacanya kurang termotivasi lah intinya. The Psychology of Money. Terus Bringing Up Bebe gak sih? Ini dari Pamela Druckerman. Aku kan punya anak, jadi aku belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Mungkin banyak terlambatnya atau apa, paling enggak aku berusaha lah menjadi orang tua yang terbaik, orang tua baik lah, orang tua terbaik bagi dia. Jadi nggak mau lagi kuulangi kesalahan orang tuaku. Mungkin orang tuaku melanjutkan sistem orang tuanya, jadi daripada nanti anakku trauma seperti aku dibesarkan dalam bentuk kekecewaan seperti itulah, aku mau dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada yang kudapatkan. Mungkin bukan dalam harta, tapi dalam mentalitas dia, kejiwaan dia, terus cara pandang dia. Aku nggak mau nanti ketika dia dewasa, dia merasa dirinya nggak berharga. Aku ingin memberikan yang terbaik lah untuk dia. Terus ini terakhir, How to Win Friends and Influence People. Bisa lagi yang lain, cuman ini aja lah dulu ya. Jadi mulai hari ini aku mau bikin habit membaca buku. Sebenarnya mulai ini. Cuman ini aja lah dulu ya. Ini sebenarnya sudah aku baca berapa lembar gitu. Nangis aku, sakit kali ku rasa, sumpah. Ada satu hal yang bikin ada penjelasan di sini kenapa orang tua kita tuh buat kita tuh kayak gitu. Misalnya entah gak dikasihnya kita naik pohon tinggi karena dia dulu entah punya trauma atau dia juga digitukan sama orang tuanya gitu. Sakit kali ku rasa ya kan, karena ada rasa benci, rasa dendam, kesal sama apa yang orang tua aku lakukan gitu. Cuman setelah baca ini kayak aduh, dan tanpa sadar aku melakukan apa yang orang tua aku lakukan sama anakku gitu. Misalnya kayak ada beberapa hal orang tuaku nggak suka kalau misalnya aku ribut di rumah atau aku sekedar bercanda-canda sama saudara-saudaraku yang lain gitu kan. Memang bukan aku aja yang dimarahinya, yang lain dimarahinya juga. Cuman karena ada beberapa hal lah yang nanti aku ceritakan yang bikin aku tuh dendam kali gitu, gak suka aku sama sekali. Jadi tanpa sadar aku bikin juga sama anakku. Misalnya kayak anakku main-main gitu kan, ribut, merusak ini segala macam. Sebenarnya hal yang wajar yang dilakukannya gitu kan, nggak tindakan yang kriminal atau apa dibikinnya gitu. Cuman jadi karena dulu pernah aku lakukan, dilabuat mamaku sama aku kayak gitu, aku bikinkan juga sama anakku kayak gitu. Memang nggak parah, nggak separah mamaku gitu kan. Misalnya kayak aku senggak lah dia, aku marahilah dia misalnya, aku selalu kasih batasan kan sama anakku. Artinya nggak segila mamaku lah aku bikinnya gitu. Jadi dia kayak, anakku ini kadang salah paham sama aku, kayak kok ngerti aku ya, mamaku aja nggak ngerti sama apa yang aku pikirkan. Dia kadang kayak, karena kan biasanya kalau pulang sekolah atau sore atau menjelang tidur, dia pasti cerita anakku itu kan, mama ama dulu ama kenapa marahi abang kayak gini, tapi kan abang kan cuman kayak gini, abang kan kayak gini. Dia ceritalah intinya. Jadi aku sedikit banyaknya mengerti lah. Kalau sama orang tua aku, kayak orang tua untuk anak tahun 90-an mana peduli dia sama perasaan anaknya kan. Nggak mau pun dia ngasih sesi untuk bercerita sama anaknya secara pribadi, padahal anaknya itu kan yang dilahirkan itu. Aku nggak komplain. Aku cuman paling nggak ada banyak perubahan yang aku lakukan untuk anakku, berbeda 180 derajat berbeda lah daripada apa yang orang tua aku lakukan sama aku. Jadi tapi begitupun aku berusaha supaya beda tingkahku sama anakku, tetap aja ada sedikit banyaknya yang aku lakukan sama dia. Misalnya kayak mamaku misalnya kan dipaksanya makan ini gitu kan, dia tahu aku nggak suka, dia tahu ini. Jadi sedikit banyaknya aku memaksakan juga sama anakku, kayak misalnya kayak makan ini. Padahal sebenarnya kan kalau anak nggak suka makan,
bisa aja sih kayak dipancing dulu sikit-sikit, apa sih yang bikin dia nggak suka itu, atau memang dia nggak terbiasa atau kayak mana, kan bisa sih kita pelajari anak kita gitu. Makanya anak itu jangan banyak gitu loh, maksudnya bukan makanya anak itu yang penting kualitasnya kan, jangan kuantitas banyak-banyak dengan alasan nanti kakaknya ngurus itu, kan kayak gitu konsepnya. Kita lah yang belajar anak kita, kita lah yang ngurus anak kita. Masa apa yang kita apa yang apa yang dititipkan sama kita nggak kita urus dengan baik gitu loh gitu. Jadi itu kenapa kemana-mana melenceng ceraku. Udahlah, ini dokumentasi pertama aku ya kan. Jadi udahlah, kita lanjut, aku baca dulu ya selama 10 menit sampai mana aku baca, karena udah lama nih nggak aku baca. Dari awal aku baca dulu. Dari awal aku baca berapa halaman ini ya? Sampai tentang penulis 377. Jadi intinya oke. Ada juga kata pengantarnya ya. Jadi penulisnya itu ini Philippa Perry. Terus bacaan audio video lanjutan. Jadi ada halaman persembahan. Jadi intinya buku itu berapa lembar ini buku ini? Lupa aku. Ada epilog ya. Berarti 354 ditambah nanti epilognya. Ada di samping ini epilog. Jadi aku bacalah dulu ya selama 10 menit berapa banyak halaman yang sudah aku baca. Nanti aku kasih timer lah. Tapi nggak aku rekam soalnya memori HP ku luar biasa. Jadi udahlah ya. Aku bacalah dulu selama 10 menit apa yang terjadi.